Hai hai hai, selamat datang di channel Arnil Stories. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta bunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih. Novel romantis, Seatap Tanpa Cinta, karya Rizky. Mobil SUV berwarna putih menabrak seorang gadis berjilbab panjang yang tengah berjalan di sepanjang jalan pasar yang ramai. Gadis itu mengadu dan meringis, memegangi rok panjangnya yang sobek di sekitar lutut. Seorang teman yang juga tengah berjalan bersamanya buru-buru meletakkan 2 jinjing plastik hitam berisi sayuran dan bahan masakan. "Kamu tidak apa-apa, Len?" tanya sang teman, seraya memastikan dengan baik lutut Helena. Seolah tak butuh jawaban Helena, Camelia sang teman segera bangkit menuju mobil yang masih diam di tempat kejadian. "Keluar!" Camelia mengetuk kaca pintu mobil dengan kencang. 2 orang di dalamnya malah beradu mulut. "Buka cepat, Hagi!" titas seorang pria paruh baya di sampingnya. "Tidak usah lah, Pak. Ngapain juga ngurusin mereka? Palingan cuma pura-pura doang supaya Mas bisa bersimpati sama mereka. Lalu terpaksa kita harus bayar ganti rugi yang nilainya sangat fantastis. Sudah terbaca emang, di sini tempatnya orang-orang sampah." Lontarnya angkuh adalah Rahagi Hamani, seorang anak pemilik toko swalayan sukses yang sudah membuka toko cabangnya di setiap kota. Pria di sampingnya yang merupakan sang ayah, Hamis, menggeleng kepala. "Rahagi!" kencang Hamis menyentaknya. "Buka sekarang!" titahnya lagi dengan tegas. Terpaksa akhirnya Rahagi membuka kaca mobilnya. Gadis muda berjilbab putih yang menjulur hingga bawah dada itu kemudian tersenyum kecut. "Bagus ya, sudah nabrak teman saya, mau berani kabur?" tegasnya. Rahagi mengerling. "Apa maumu sekarang?" tanyanya angkuh. "Mauku bawa temanku ke puskes karena lukanya serius," tegasnya. Tanpa menunggu persetujuan Rahagi, Hamis keluar dari pintu mobil sebelah. "Mari kami bawa temanmu ke puskes." Pria paruh baya itu lalu bergegas menuju Helena yang masih ambruk di tempatnya. Camelia segera memapah Helena menuju mobil itu dan kembali mengambil belanjaan yang tadi ia letakkan begitu saja di dekat Helena. Mereka pergi ke puskesmas terdekat. Sepanjang jalan, Helena tak henti meringis memegangi lututnya yang lumayan banyak mengeluarkan darah. Sementara di samping kursi kemudi, Hamis, pria paruh baya itu semakin merasa tidak tenang. "Lebih cepat lagi, Hagi!" titahnya. Rahagi yang sejak tadi sudah kehilangan mood segera melajukan mobilnya lebih kencang. Andai saja Papa tidak memaksa Hagi pergi ke tempat itu, sudah pasti sandiwara ini tidak akan terjadi. Buang-buang waktu saja, cetus Rahagi angkuh. Mendengar ucapan itu, Camelia yang duduk di belakangnya segera menimpali. "Jaga ucapannya, Tuan. Kami tidak sedang bersandiwara. Apa Tuan tidak melihat teman saya terluka berat?" Dasar pria angkuh, pekiknya geram. Rahagi mengerling. Walau ia melihat Helena terluka parah, pria itu masih saja menganggap 2 gadis yang duduk di belakang mobilnya itu sedang melakukan sandiwara untuk meminta sesuatu darinya. "Basi!" lontarnya pelan, nyaris tak bisa didengar oleh orang-orang yang ada di dalam mobilnya kecuali Hamis. "Jaga bicaramu, Hagi. Sudah dewasa masih saja omonganmu itu kayak bocah ingusan, tidak bermutu dan tak pernah dipikir dulu," lontar Hamis di sampingnya. Mobil berhenti di sebuah puskesmas yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat tadi Helena tertabrak. Camelia segera memapah temannya itu ke dalam. Dokter dan suster yang bertugas sigap membawakan kursi roda dan segera menangani Helena. "Wah, lukanya dalam, Dek. Harus dijahit ini," ucap sang dokter. Helena mengangguk setuju.
Sementara di sampingnya, Camelia sedikit memejamkan mata. Harap-harap cemas ia menunggu teman baiknya itu akan dijahit. Sebab Camelia sangat takut jika melihat jarum suntik. "Kenapa, Dek?" tanya sang dokter pada Camelia. Ia sedikit tergegeh melihat tingkah gadis berusia 19 tahunan itu. "Takut saya, Dok," jawabnya polos sambil menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. "Yang akan dijahitkan temannya, bukan kamu, Dek." "Iya sih, Dok," jawabnya cengengesan. Sementara di bibir pintu, Hamis masih memperhatikan mereka berdua. Entah mengapa saat melihat Camelia, Hamis merasa teringat akan seseorang. "Sudah nih, Dek," ucap sang dokter, menggoda Camelia yang masih menutupi wajahnya dengan telapak tangan. "Sudah, Dok. Kok cepet ya?" "Cepet, orang cuma 2 jahitan kok." "Kirain bakalan lama, Dok. Saya sampai deg-degan banget." Mereka semua tergegeh. Camelia segera memapa Helena keluar dari ruangan itu. Sigap Hamis mengekor di belakang mereka. Sementara Hagi yang tak mau ikut turun sejak tadi memilih berteleponan dengan kekasihnya di dalam mobil. "Sayang, udah dulu ya, papaku datang nih." Ya udah deh. "Cepet balik ya sayang," sahut Pania dengan ciri khas suaranya yang serak-serak basah. "Pasti, love you," pungkasnya. Hagi segera menutup teleponnya bahkan sebelum mendengar balasan dari sang kekasih. Helena dan Camelia berhenti di dekat mobil itu. "Pak, terima kasih sudah bawa teman saya berobat. Kami pulang naik angkot saja. Tapi saya mau minta tolong supaya belanjaan saya diambilkan dari dalam mobil," ucap Camelia ramah. Ia sedikit kepayahan memopong Helena yang masih merasa lemas. Serius? Temanmu masih sakit loh, Dek." "Serius, Pak." Hamis lalu mengeluarkan 2 jinjingan plastik yang tadi ia masukkan ke dalam mobilnya. Angkot segera datang. Camelia dan Helena sudah bersiap untuk naik. Tapi Hamis menghentikannya lagi. "Tunggu, Dek. Ini ada uang buat ongkos kalian." Hamis mengeluarkan uang 200.000 rupiah dari saku celananya kembalian tadi menebus obat untuk Helena di puskesmas. Camelia segera menolak. "Tidak usah, Pak." Kemudian segera naik ke dalam angkot berwarna hijau muda itu.